Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita dan dalam menjalani hari ini bahkan hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur untuk hari yang baru dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bantulah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melanjutkan kegiatan kami juga sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan boleh melembutkan hati kami dan bahkan membukakan pikiran kami sehingga firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami pahami dan memperteguh iman kami. Berkati kiranya hamba-Mu yang akan bagikan firman-Mu, kiranya kebenaran Tuhan saja yang boleh dibagikan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita mengenai providensi atau pemeliharaan Allah. Nah, sebelum Ibu yang melanjutkan, Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Bayangkan kamu saat ini berada dalam situasi baik, di mana kamu memperoleh kabar yang baik, yang tentu saja pasti membuat kamu senang. Apa yang kamu rasakan jika kamu dapat uang yang banyak? Selama ini kamu menginginkan sesuatu barang, tapi karena kamu masih belum memiliki uang, kamu harus mengubur keinginan kamu itu. Tapi lalu seseorang memberikan kamu uang dalam jumlah yang sangat banyak dengan cuma-cuma. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan jikalau kamu memenangkan sebuah pertandingan atau kamu dinyatakan naik kelas? Kamu memperoleh pujian dari banyak orang. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan jikalau hari ini kamu memperoleh kesempatan untuk mencicipi makanan yang sudah lama kamu idam-idamkan? Apa yang kamu rasakan jikalau hari ini kamu dibebaskan untuk melakukan hal apapun yang kamu sukai selama 24 jam? Kamu mau tidur, silakan. Kamu mau bermain game, silakan. Terserahmu. 24 jam adalah milikmu. Apa yang kamu rasakan? Nah, tentu saja, ketika kamu memperoleh kabar baik ini, pasti mudah bagi kamu untuk bersyukur. Pasti mudah bagi kamu untuk mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tetapi, bagaimana jika hari ini justru yang kamu dapatkan adalah kabar buruk? Apa yang kamu rasakan jika guru kamu menghubungimu dan menyatakan tugasmu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diminta, nilaimu masih di bawah KKM? Apa yang kamu rasakan? Kamu sudah mengerjakan tugas kamu dengan begitu baik, tetapi karena masalah jaringan, kamu tidak dapat mengirimkannya kepada guru kamu. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana jikalau kamu sedang nyaman-nyamannya tidur pada malam hari, lalu karena hujan lebat, rumah kamu akhirnya kebanjiran? Apa yang kamu rasakan dalam situasi seperti ini? Lalu di dalam situasi pandemi saat ini yang masih berlangsung, apa yang kamu rasakan? Kemana-mana harus menggunakan masker, tidak dapat berinteraksi dengan leluasa kepada orang lain. Apa yang kamu rasakan di dalam situasi seperti ini?
Sering sekali di dalam situasi sulit ini, terkadang sulit bagi kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terkadang mungkin kita mempertanyakan, Tuhan ada di mana ketika saya berada dalam masa-masa sulit? Sering sekali mungkin kamu bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk ini terjadi? Nah, anak-anak, perlu kamu memahami hal buruk ini adalah hal buruk menurut siapa? Hal buruk menurut kamu kah? Atau hal buruk menurut Tuhan? Tentu saja bagi Tuhan tidak pernah ada hal buruk ya. Hal buruk ini terjadi karena anggapan kita, karena apa yang kita rasakan. Karena kita tidak menginginkan hal itu terjadi, karena itu mengganggu kenyamanan kita, maka itu adalah menjadi hal buruk bagi kita. Banjir, siapapun manusia di dunia ini tidak menginginkan mengalami hal itu. Makanya kita menyebut ini hal buruk. Pandemi, setiap dari kita tidak menginginkan kondisi ini. Itulah sebabnya kita menyebutkan ini hal buruk. Tapi pertanyaannya adalah hal buruk menurut siapa? Benarkah hal buruk yang kita pikirkan buruk adalah benar-benar buruk adanya? Atau jangan-jangan kita yang belum mampu melihat rencana baik yang Tuhan sedang kerjakan di balik kondisi yang sedang kita alami. Nah, Ratapan pasal 3 ayat 37 sampai 38 berbunyi, siapa berfirman maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Nah, firman ini menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu terjadi di dalam kendali Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan Dia berkuasa atas itu. Ciptaan Tuhan itu tidak terbatas hanya pada manusia. Sering sekali kita sebagai manusia berdosa, kita mengeluh. Mengapa? Karena kita lebih banyak memikirkan diri kita. Kita menginginkan agar hidup kita berlangsung dengan nyaman, dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sering sekali kita gagal melihat ciptaan yang lain yang di sekitar kita. Seperti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, yang sebenarnya itu juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Jikalau tidak ada tanaman, kamu mau makan apa? Tapi sering sekali kita mengabaikan hal itu. Sering sekali yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana caranya agar saya nyaman. Sehingga ketika kita tidak nyaman, kita sulit melihat bahwa Allah itu sedang bekerja. Nah, anak-anak, percayalah bahwa Tuhan adalah penguasa segala sesuatu. Ia Allah yang senantiasa memelihara dan menopang ciptaannya. Di balik setiap kondisi yang kita alami, entah itu sesuatu hal yang membuat kita bersuka cita atau berduka cita, percayalah semuanya terjadi di dalam kedaulatan atau izin Tuhan. Jika Allah tidak menginginkan sesuatu terjadi, maka itu tidak mungkin terjadi. Tetapi jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka tidak ada apapun yang dapat mencegahnya. Tidak ada manusia siapapun, sehebat apapun yang dapat mencegah atau menghalangi rencana Tuhan. Pandemi COVID-19 terjadi di luar kendali manusia. Siapapun tidak dapat menghalangi Tuhan. Banjir. Memang banjir sering sekali terjadi akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Buang sampah sembarangan yang menyebabkan selokan dan parit-parit itu tersumbat. Akhirnya kita merasakan akibatnya, banjir. Tentu dalam kondisi itu tidak layak kita mempertanyakan Tuhan ada di mana ya. Karena itu adalah ulah manusia ya, manusia yang berdosa yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Gimana caranya saya tidak buang-buang waktu untuk membuang sampah pada tempatnya.
buang saja sembarangan. Lalu ketika banjir datang, mempertanyakan Tuhan ada di mana. Tentu kita tidak layak untuk mempertanyakan di dalam masa-masa seperti itu, karena hal buruk yang terjadi menimpa kita adalah dampak atau akibat dari kelakuan kita. Tetapi, sekalipun demikian, Tuhan pun mengizinkan hal itu terjadi bagi kita. Mengapa? Ketika banjir, Tuhan izinkan itu untuk kita belajar. Belajar untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Belajar dari pengalaman. Ya. Mari kita melihat pandemi saat ini. Bencana yang terjadi di luar kendali kita, siapapun tidak menginginkan ini. Tetapi sadarkah kamu penampakan langit sebelum pandemi? Polusi ada di mana-mana. Pabrik terus bekerja mengeluarkan produk-produk yang baik, sehingga manusia dapat terus menumpuk kekayaannya. Kendaraan-kendaraan begitu banyak di jalanan, menyebabkan polusi. Sulit sekali bagi kita untuk menghirup udara segar. Sadarkah kita bahwa sebelum pandemi kita sering sekali menghirup udara yang tidak segar? Sadarkah kita bahwa hal itu sangat mempengaruhi kesehatan kita? Tetapi manusia sering sekali tidak memikirkan ini. Yang ada di pikiran manusia adalah bagaimana caranya agar saya nyaman, saya semakin kaya. Tetapi Tuhan punya caranya sendiri. Setelah pandemi, diterapkannya PSBB, pembatasan kegiatan masyarakat. Polusi udara semakin berkurang. Produk-produk pabrik semakin berkurang untuk diproduksi. Karena perusahaan harus memiliki batas maksimum karyawan yang boleh bekerja. Kendaraan-kendaraan lebih sedikit di jalanan. Kenapa? Karena adanya pembatasan kegiatan. Ada yang namanya social distancing. Orang-orang tidak bisa sekedar hanya hangout ke mall untuk bertemu dan makan bersama, tidak bisa. Dan di momen itu, Ibu tidak tahu apakah kamu memperhatikan di saat itu ya, awal-awal pandemi. Langit kita begitu cerah. Kita dapat melihat bintang pada malam hari, sesuatu momen yang langka di kota besar. Bumi memperbaiki dirinya sendiri. Lapisan ozon kita yang semakin menipis sebelum pandemi, semakin baik setelah pandemi. Beginilah cara Tuhan bekerja. Kita yang awalnya hanya memikirkan kenyamanan kita, kebaikan diri kita, tapi Tuhan mampu melihat dengan kacamatanya bagaimana bumi dan segala ciptaannya itu bisa bekerja dengan baik. Bagaimana caranya agar bumi ini tetap bertahan sehingga manusia dan seluruh ciptaan Tuhan itu boleh tetap berada di dalamnya dengan nyaman. Allah bekerja di balik segala sesuatu. Ia senantiasa menopang ciptaannya dengan tangannya yang perkasa. Hanya saja, kita sebagai manusia yang berdosa sering sekali kita gagal melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Matius pasal 10 ayat 29-31 berbunyi, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan rambut di kepala kita pun Tuhan hitung. Sehelai pun jatuh, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat dari atas dan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikan kita dan seluruh ciptaan Tuhan. Dia senantiasa memelihara dan menopang. Allah ada di balik segala sesuatu yang terjadi. Nah, manfaat bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah telah menciptakan dan dengan
providensinya tetap menopang segala sesuatu adalah agar kita bisa bersabar di dalam kesulitan. Ketika kamu sedang di dalam masa-masa sulit, maka sabarlah. Percaya saja bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang mungkin kamu tidak dapat lihat, belum mampu melihat, tapi percaya saja. Ini juga membuat kita lebih bersyukur ketika kita sedang di dalam masa-masa makmur. Seharusnya kita lebih bersyukur. Dan yang terakhir, di dalam masa depan kita juga harus memiliki keyakinan teguh kepada Allah dan Bapa kita yang setia, bahwa tidak ada ciptaan apapun yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada hal apapun, entah itu pandemi COVID-19, yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Terbuktikan sekarang, pandemi sudah 1,5 tahun berlalu, tetapi kita tetap ada dengan keadaan sehat saat ini. Bukankah kasih Tuhan itu luar biasa? Nah, untuk menutup hari ini, kamu akan berefleksi. Ibu ini akan memberikanmu 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu percaya bahwa Tuhan bekerja di balik segala hal baik maupun hal buruk yang kamu alami? Tuliskan alasanmu. Lalu yang kedua, bagaimana sikapmu yang seharusnya jika kamu sedang bersuka cita? Dan yang terakhir, bagaimana sikapmu yang seharusnya ketika sedang dalam kesulitan? Itu saja devosi kita hari ini. Semoga ini boleh memberkati kamu semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk pemahaman yang baru saja boleh kami renungkan. Bantu kami untuk boleh terus mempercayai Tuhan di balik setiap kondisi, setiap hal yang boleh kami hadapi. Biarlah kiranya kami boleh tetap percaya hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah, yang mungkin saja tidak mampu untuk kami pikirkan. Tuhan, kami menyerahkan setiap dari kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh terus menolong kami, mampukan kami untuk boleh tetap berdiri teguh dengan keyakinan teguh hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya segala hal apapun yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini juga boleh memuliakan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucapkan syukur. Amin.